Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Zahratul Ananda. Saya mewakili dari kelompok 8 ingin mengumpulkan tugas presentasi melalui video. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan judul pengertian fikih siyasah dan konsep fikih siyasah dan cakupan yang dibahasnya. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian fikih siyasah. Fikih siyasah merupakan takrib idhofi atau kalimat majmu' yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih, dan al-siyasi. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar gharun dan tafsiran kata faqiha yafqahu fiqihan yang bermakna faham. Berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan, dan tindakan sesuatu dan atau tindakan tertentu. Menurut ulama, usul fikih secara istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dari fikih yang asal ajarannya dari Al-Quran dan Hadis, yang diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, di mana kebenaran-kebenaran yang diyakini normatif yang diyakini bukan perkataan-perkataan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fikih. Dari ilmu fikih lahirlah fikih siyasah. Secara spesifik dari fikih siyasah ini maka lahirlah berbagai jenis siyasah seperti siyasah duthuriyah yang berkaitan dengan perundang-undangan dan siyasah maliyah yang berkaitan dengan ekonomi dan siyasah dauliyah yang berkaitan dengan hubungan internasional kenegaraan. Fikih siyasah atau siyasah syariah, sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal yang keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh sebuah umat. Dengan kata lain, fikih siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam. Terkait siyasah syariah, Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa fikih siyasah adalah sebuah keputusan dan suatu langkah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim Jauziyah menyebut bahwa siyasah syariah tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari sebuah kejahatan merupakan bagian dari siyasah yang adil, walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diatur wahyu. Siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada siyasah syariah dalam perkara yang diatur secara tegas dan tidak terbelit-belit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat. Keterkaitan siyasah yang persoalan kepemimpinan, Ibnu Khaldun memberi komentarnya dengan menyebut khalifah adalah wakil dari pemilik syariah Rasulullah SAW dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Kedudukan ini disebut dengan khalifah atau imamah dan orang melaksanakannya adalah khalifah atau imam. Demikianlah
penjelasan saya mengenai pengertian fikih siasah. Apabila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjut dengan penjelasan konsep fikih siasah dan cakupan yang dibahasnya yang akan disampaikan oleh Saudari Railatul Maghfirah. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep fikih siasah dan cakupan yang dibahasnya. Kata fikih siasah yang tulisan bahasa Arabnya adalah berasal dari kata yaitu fikih, dan yang kedua adalah al-siasi. Kata fikih secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata fikih yaitu menurut hukum-hukum syariat yang berbangsa amaliyah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Sedangkan al-siasi secara bahasa berasal dari sasa yasusu siyasatan yang memiliki arti mengatur, al-mudabbiro, sedangkan kata masdarnya yaitu siyasa itu secara bahasa maknanya bertindak pada suatu dengan apa yang dipatut untuknya. Bertindak pada suatu dengan apa yang patut untuknya. Fikih siasah yang juga dikenal dengan nama siasah syariah secara istilah menurut Imam Al-Mujairimis memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara pemerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah. Cangkupan siasah boleh dilihat dengan beberapa aspek berikut. Yang pertama, siasah syariah dalam kurung politik Islami. Ini merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariah yang mengatur urusan negara dan masyarakat dalam sebuah negara Islam. Yang kedua, siasah al-dusturiyah dalam kurung politik pelembagaan, merujuk kepada struktur dan dasar-dasar undang-undang negara yang mengatur pembentukan pemerintah dengan hak-hak rakyat dalam sebuah negara Islam. Yang ketiga, siasah al-istisadiyah dalam kurung politik ekonomi. Ini merangkumi pengurusan ekonomi negara menurut hukum Islam yang menekankan kepada keadilan dan pengagihan kekayaan, sistem zakat, pengharaman riba, dan prinsip-prinsip muamalah Islamiyah. Baik, di sini saya ingin menyimpulkan pengertian fikih siasah dan konsep fikih siasah. Yang pertama, pengertian fikih siasah. Fikih siasah adalah pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan, ucapan dan atau tindakan tertentu. Yang kedua, konsep fikih siasah. Konsep fikih siasah adalah pemahaman mengenai hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliyah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.